Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga kita ada di ruangan ini sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Allah berbicara tentang satu tema atau satu judul yang diberi nama Semakin Terjepit Semakin Melejit. Mungkin kita bisa membayangkan dari kata ini, semakin terjepit semakin melejit. Kira-kira apa maknanya? Namun kita perhatikan di gambar yang saya ambil di sana, kira-kira itu gambar apa? Ancol? Bangsa Israel yang terjepit, dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Saat itu orang-orang Israel sedang berkemah, di depannya itu tepi laut Teberau, di kiri kanan padang gurun. Dalam perjalanan keluar, baru saja dalam perjalanan keluar menuju negeri Kanaan dari negeri perbudakan Mesir. Kita akan melihat cerita ini di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Ada 31 ayat, dari 31 ayat dari Keluaran 14 ini kita membaca hanya 4 ayat saja yang menurut saya sebagai pengantarnya. Yang pertama sampai yang keempat, kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, 4 ayat ini menjadi penghantar yang menceritakan keseluruhan dari cerita Keluaran 14. Di mana pada waktu itu dalam tuntunan Tuhan bangsa Israel berada di kondisi harus berkemah di Pihahirot, yang mana berhadapan di depannya adalah laut Teberau yang luas sekali dan dalam. Di sekelilingnya tentu padang gurun, karena demikianlah situasi keadaan di sana. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, kita simak baik-baik, ayat ini menceritakan apa yang kelak akan terjadi. Ayat 1 bercerita tentang posisi daripada bangsa Israel di mana ia ada pada waktu itu. Ayat yang kedua memberikan satu gambaran Tuhan kepada Musa. Tuhan berikan bahwa apa yang kelak akan terjadi, bahwa ini belum terjadi pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa demikian di ayat yang kedua. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Jadi situasi, kondisi, keadaan yang akan dihadapi oleh orang-orang Israel sudah diketahui. Yang akan terjadi sudah diketahui di awal dan disampaikan Tuhan kepada Musa. Dan kemudian Tuhan juga menyampaikan rencananya bahwa dari apa yang kelak akan terjadi itu, ia akan mengeraskan hati Firaun. Dan dari semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan,
Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Hebat Tuhan kita. Dia punya skenario, dan apakah skenarionya itu terjadi atau tidak, maka dalam cerita ini kalau kita baca semuanya terjadi. Nah, dari cerita ini mari kita coba simak bahwa ketika bangsa Israel berada di pihak Hirot, tentara Mesir mengejar dan memojokkan posisi mereka sehingga mereka kehabisan akal karena mereka melihat di sebelah kiri padang gurun, sebelah kanan padang gurun, di belakang musuh sedang mengejar mendekati mereka, sementara tadi saya sudah gambarkan di depan mereka adalah laut yang dalam. Seandainya kita adalah orang yang berada di posisi itu, mungkin nggak berbeda jauh dari apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, terkadang kita juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan kehidupan kita, di mana pergumulan kehidupan itu begitu menghimpit kita, bahkan di situasi-situasi tertentu begitu menyesakkan hati. Kita berada di situasi yang terjepit, situasi di mana kita tidak dapat banyak berbuat apa-apa. Bahkan mungkin ada yang berhutang, hutangnya begitu banyak jumlahnya, rasanya sulit untuk dapat dibayar. Bagaimana saya harus bisa membayarnya? Berapa tahun saya harus bekerja untuk membayarnya? Dapatkah saya mencicilnya setiap bulan, dan sampai kapan ini selesai? Kemudian juga mungkin kita punya persoalan sakit penyakit. Rasanya sakit ini semakin hari tidak semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Bahkan usaha-usaha yang sudah dilakukan rasanya tidak banyak membantu. Itu pernah dialami oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Segala jerih payahnya telah ia lakukan, bahkan ia telah menghabiskan seluruh apa yang ada padanya, kata firman Tuhan. Namun dia tidak juga menjadi sembuh. Kalau kita mungkin punya persoalan-persoalan lain dalam kehidupan kita hari ini, maka kita tahu mungkin setiap kita punya persoalan yang kadar atau persoalan itu sendiri berbeda-beda, namun setiap kita merasakan kadar keberatannya itu masing-masing ukurannya berbeda. Namun bagi setiap kita, betapapun berat persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, atau mungkin kita sedang tidak menghadapi apa-apa, tapi setiap kita menyadari bahwa roda itu berputar. Roda itu terus akan berguling, satu ketika kita ada di posisi bawah, kita sangat tidak menyenangkan. Kita terinjak, kita tergilas, tetapi satu ketika dia akan mulai beranjak naik ke atas. Bahkan satu ketika kita berada di tingkat yang atas. Tapi kemudian akan berputar kembali, turun siklusnya sampai kembali ke bawah. Selama masa hidup, kita mengalami siklus kehidupan berputar, menghadapi berbagai tantangan persoalan hidup yang ada. Nah, hal-hal yang seperti itu juga dialami. Sekalipun kita lihat contoh di sini, Israel pada waktu itu di negeri perbudakan, dia memang susah tapi lambat laun setelah sekian tahun lamanya, puluhan tahun bahkan ratusan tahun, generasi itu dari generasi ke generasi terjadi. Mereka akhirnya sudahlah nyaman mereka tinggal di sana. Tapi ketika mereka berhadapan dengan situasi yang saat itu dihadapinya, maka kemudian bagaimana orang Israel memberikan respon. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap kita akan bebas. Sedekat apa kita dengan Tuhan tidak membuat kita terbebas dari persoalan. Justru semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak tantangan yang akan dihadapi. Karena pergumulan musuh kita bukan darah dan daging, bukan orang-orang yang kita bisa cubit dan rasakan sesama kita, tetapi adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang tidak kenal belas kasihan, yang setiap saat akan dapat menerkam setiap orang yang lengah. Jadi kalau demikian, maka kita harus perhatikan bahwa
Sebenarnya kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami hal itu? Setiap kita kan tentu nature-nya, alamiah kita kepengen terus menanjak naik. Yang sekolah kepengen kan naik kelas. Yang bekerja juga begitu. Kepengen tentu gaji naik, nggak stuck seperti itu. Ya, setiap kita dalam menata hidup juga kepengen menanjak naik. Nggak cuma begini-gini saja punya motor udah tahun 80 nggak ganti-ganti. Kita kepengen punya motor baru, punya mobil baru, punya rumah baru dan seterusnya. Setiap kita ada sebuah kebutuhan yang menanjak. Dan untuk mencapai semua itu ada proses yang Tuhan kerjakan. Dan untuk bisa kita mencapai apa yang kita inginkan, maka kita patut lulus duluan dalam proses tersebut. Nah, Israel juga demikian. Allah sebenarnya merancangkan sesuatu yang baik. Dia mau bawa orang Israel ke negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ke negeri Kanaan. Dari perbudakan, di perbudakan dia menjerit, dia berseru. Dan doa orang yang benar besar kuasanya. Doa orang yang sungguh-sungguh hancur hatinya, maka Tuhan katakan di kirbatnya ia menampung setiap air mata. Maka Tuhan mendengar dan Tuhan merencanakan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari kesengsaraannya. Namun dalam perjalanan untuk menuju kepada hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya, kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang belum tentu adalah sesuatu yang sesuai dengan selera kita, harapan kita, keinginan kita. Tuhan bisa pakai setiap pergumulan, kesulitan yang kita hadapi untuk membentuk karakter kita, untuk mendewasakan kita. Tetapi dalam proses yang seperti itu seringkali kita jumpai orang-orang yang gagal di tengah jalan. Seperti bangsa Israel kita bisa melihat secara moral pelajaran apa yang bisa kita petik dari apa yang diceritakan di sini. Bangsa Israel pun demikian. Banyak yang gagal, banyak yang gagal. Banyak yang gak sampai ke negeri perjanjian. Padahal mereka awalnya kan saya kepengen hidup lebih baik. Dan padahal sejalan dengan apa yang kita inginkan, Tuhan mengerjakannya buat kita. Tapi sayangnya dalam proses Tuhan atas hidup kita, kita seringkali kurang dapat mampu meresponinya secara benar. Ini yang penting. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, persoalan pergumulan yang kita hadapi ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Tapi seringkali kita justru salah meresponinya. Terhadap hal-hal yang tidak bisa kita lakukan itu kita fokus untuk dapat merubahnya. Padahal Tuhan kasih kunci sebenarnya adalah lakukan ubah apa yang bisa dalam kendalimu, bukan apa yang di luar kendalimu. Kalau kita bisa kendalikan diri kita, kendalikan diri kita. Kita nggak bisa kendalikan diri orang lain. Kita nggak bisa membuat Pas Vito berbuat sesuatu seperti selera kita. Tapi kita bisa kendalikan diri kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Betul? Inilah yang saya maksud. Maka oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan yang saya garis bawahi. Dengan apa? Dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan bukan berkenan dengan cara saya, bukan mau-maunya saya? Kalau mau-maunya saya berarti itu urusannya saya sendiri. Tapi kalau kita mau urusannya dengan Tuhan, kita minta tolong Tuhan di dalam proses hidup kita untuk naik sampai kepada satu level tertentu supaya hidup kita menjadi lebih baik. Maka dalam karya Tuhan atas hidup kita
ada sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor Tuhan, bukan cuma oleh kita. Nah, karena itu supaya sejalan dengan blueprintnya, rencana besar Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang sesuai atau yang berkenan menurut kacamata Tuhan. Agar itu sejalan, seirama. Kalau kita nyanyi musiknya berbeda, maka tidak akan enak kita nyanyikan. Betul? Tapi kalau saya nyanyi, musiknya mengiringnya tepat, atau saya pun bisa mengikuti iringan musik yang tepat, maka menjadi satu lagu yang enak didengar. Demikian pun kehidupan saya dan saudara. Dalam banyak proses kita, kalau kita bisa seirama dengan Tuhan, maka kita akan lihat pada akhirnya hal-hal yang indah akan kita alami. Tapi kalau enggak, dia tetap ngotot dengan nada dia. Si musik juga tetap ngotot dengan nadanya. Bayangkan yang terjadi apa? Kekacauan. Tidak enak didengar. Betul? Jadi yuk, hari ini saya mau mengajak kita untuk mendalami firman Allah ini, mengerti bagaimana cara kita merespon yang berkenan di hadapan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup. Buat saya pribadi dan buat saudara, sama-sama kita belajar. Ada 3 cara. Ada 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. Bangsa Israel, perhatikan, ketika dia menghadapi situasi terjepit, bukan melejit, tapi pengen pulang kampung. Musa, engkau bawa saya ke sini, apa nggak ada kuburan di Mesir? Betul gitu, begitu kan? Kira-kira ya. Nggak ada kuburan apa? Tadinya kami sudah nyaman, biar kami dikerja paksa di sana. Kenapa? Tuhan dengar keluh kesah ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca ayat demi ayat dari Keluaran 14. Yang dilakukan oleh bangsa Israel berkeluh kesah. Menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Mana lebih baiknya? Bahkan ada orang yang bisa tidak kuat akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Ada orang yang tidak kuat akhirnya kemudian menjadi kepahitan sama Tuhan. Dan kemudian dia mulai mundur. Ngapain gue berdoa? Cuma doa gue juga kagak didengar. Ngapain saya melayani? Tuhan juga tidak tolong saya. Semua sama, bahkan keadaan tidak lebih baik. Dan seterusnya. Itu yang terjadi serupa dengan bangsa Israel. Di dalam kita menghadapi situasi yang di luar kontrol kita, bahkan di luar kontrol manusia semuanya. Dengan pandemi yang sekarang terjadi. Keadaan kita tidak lebih baik. Bagaimana mengatasi semua hal ini? Bagaimana kita meresponi, menyikapinya? Ada efek domino berakibat dari situasi ini. Yang tadinya saya bekerja bisa punya kerjaan, tapi kemudian saya tidak akan punya kerjaan, dipecat, pengurangan. Bahkan yang tadinya saya terima gaji utuh, kemudian saya dipotong gaji dan seterusnya. Ada banyak hal-hal yang tidak nyaman. Terus bagaimana faktornya? Kita nggak bisa ubah apa-apa. Yang bisa kita lakukan bagaimana membawa diri dalam menyikapi semua hal ini. Nah, ada 3 cara. Saya tanamkan di dalam diri saya dalam mengatasi pergumulan hidup.
Yang pertama, andalkan kuasa Allah. Katakan sama-sama, 2, 3. Jangan andalkan kita sendiri. Jangan andalkan pikiran, logika kita rasanya nggak bisa, nggak mungkin, nggak mampu, nggak kuat, dan seterusnya. Andalkan kuasa Allah. Ayat 8 berkata dalam Keluaran 14, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus. Perhatikan, orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan adalah sebuah simbol tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Bukan mengandalkan kuasa, kemampuan, dan keterbatasan kita. Keterbatasan kita terbukti tidak bisa mengatasi banyak hal. Tidak akan bisa kuat dan tidak akan punya jalan keluar. Tetapi kita percaya ketika mengandalkan kuasa Tuhan, ada sesuatu perkara yang ajaib bisa terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa lihat di sini. Tuhan yang kita sembah adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan atau pergumulan hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong. Untuk menolong kita karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Ada banyak orang menghadapi persoalan seolah-olah nggak punya Tuhan lagi. Di mana Tuhannya? Kalah atas persoalan hidup. Kalau saya kalah atas persoalan hidup saya nggak ada di tempat ini. Saya nggak mau jadi pendeta. Banyak pendeta yang bahkan bisa mengecewakan. Banyak. Bahkan banyak lembaga-lembaga keagamaan yang tidak benar. Banyak hal yang bisa menyakitkan. Tapi fokus sekali lagi saya mendorong saya dan saudara. Fokus kita bukan pada persoalan, fokus kita bukan pada orang, tapi fokus kita pada Tuhan. Jadi kadang-kadang saat kita masih berusaha dengan kekuatan kita, Tuhan biarkan itu terjadi. Tapi pengalaman ketika saya sudah angkat tangan, saya sudah menyerah, saya sudah tidak lagi berpikir tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan. Saat kita mengangkat tangan, katanya Tuhan turun tangan. Saat engkau yang mengangkat tangan, maka Tuhan tidak akan turun tangan. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan lihat, ya silakan saja. Yesus berkata bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang kita andalkan adalah kuasa Tuhan. Percaya, sebagai orang percaya kita punya Tuhan. Punya Tuhan yang dapat berbuat lebih daripada yang dapat kita perbuat. Dia dapat menolong, bahkan dia senang untuk menolong ketika kita melibatkan Tuhan. Seorang ibu datang ke warung hendak belanja. Dia berkata, saya mau beli 1 kilo beras. Tapi saya cuma punya uang 5.000. Dapat gak beras 5.000? Gak dapat ya.
Si penjual ini kemudian enggak berpikir lama. Dia cuma perhatikan ibu ini dari ujung kepala sampai kaki. Dan timbul belas kasihan di hatinya. Kemudian ia suruh orang yang bekerja di dalam, tolong ambilkan sekarung beras. Berikan pada ibu ini. Ibu ini diberikan 1 karung beras, nggak bisa ngangkat. Dia bilang, ibu tinggal di mana? Biar nanti orang saya akan antarkan ini buat ibu. Pak, saya cuma ada uang 5.000. Saya cuma butuh 1 kilo saja. Tidak ibu, kami berikan 1 karung beras ini buat ibu. Ibu itu nangis. Ada yang memperhatikan di situ juga turut belanja dan tanya ketika ibu ini sudah pulang dan diantar dengan orang yang bawa 1 karung itu. Pak, kok Bapak kasih dia 1 karung beras? Bukankah ibu itu hanya butuh 1 kilo? Apa jawabannya? Kenapa Bapak lakukan itu? Jawabannya apa? Ibu itu meminta sesuai kebutuhannya. Tapi aku memberi sesuai kemampuanku. Saya mampu bisa memberikan lebih dari itu. Maka aku bisa berikan 1 karung beras ini buat ibu. Saudara, Tuhan kita yang kita andalkan kuasanya bisa melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kita doakan. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena itu akhirnya saudara-saudara, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam kekuatan kita yang sudah tahu sangat terbatas, lemah. Dalam menghadapi pergumulan hidup, bukan ketika tantangan itu menghalangi, ketika persoalan itu menghalangi perjalanan kita, kemudian kita diam, berdiri, bahkan balik mundur ke belakang. Tetapi tadi kita baca dalam ayat firman Tuhan, mereka terus berjalan maju. Mereka terus berjalan maju. Mereka terus bergerak. Semakin terjepit, semakin melejit. Bukan semakin hancur. Semakin terjepit bukan semakin terlindas hancur. Tetapi semakin melejit. Melesat. Terus maju. Bukan kuat dan gagah. Tapi karena apa? Karena tadi Tuhan dapat melakukan sesuai kemampuannya. Kapasitas Allah tidak bisa kita ragukan. Dia penguasa langit, bumi, laut, dan segala isinya. Maka dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan. Yang kedua, bagaimana cara kita merespon setiap pergumulan kehidupan kita? Bukan cengeng saja, menangis, mengeluh kesah dan sebagainya. Bukan kemudian menarik diri mundur dan sebagainya. Tetapi semakin melejit, naik, maju ke depan seperti yang Tuhan inginkan. Dengan cara yang kedua, andalkan 2, 3. Kurang keras. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Andalkan kedaulatan Allah. Saya tanamkan di dalam diri saya. Selain saya mengandalkan kuasa Tuhan, saya mengandalkan kedaulatan Allah. Ayat 18 berkata, maka orang Israel akan mengetahui, orang Mesir akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Allah ingin ditinggikan, Allah ingin diakui kebesaran kuasa dan kedaulatannya oleh setiap umat manusia. Dia akan memperlihatkan bahwa dia Allah yang berdaulat berkuasa ketika ada orang-orang yang mau mengandalkan dia. Kedaulatan Allah artinya begini. Setiap persoalan pergumulan hidup yang kita alami, firman Allah katakan tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa Tuhan ketahui. Bahkan rambut di kepalamu Tuhan tahu berapa jumlahnya. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Israel kita bisa lihat di sini Tuhan mau bawa keluar dari Mesir ke negeri perjanjian. Tapi firman Allah yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai yang keempat. Tuhan tahu apa yang akan kelak terjadi. Bahwa ada orang-orang yang berpikir, oh ini orang nanti akan terhimpit, terjepit, terkepung, terkurung dengan padang gurun. Mereka sesat, nggak ngerti situasi jalan di sini atau lingkungan di sini. Maka kalau kita kejar, kita akan mudah menangkap mereka dan memusnahkan mereka. Atau membawa mereka kembali jadi budak kita. Tetapi Tuhan mengontrol segalanya. Tuhan mengendalikan segalanya. Ketika orang Israel melihat ke kanannya itu padang gurun, ke kirinya padang gurun, ke belakang musuh, ke depannya adalah jalan buntu karena di situ tidak mungkin dilalui, yaitu laut Teberau. Kedaulatan Tuhan turut bekerja. Wah, luar biasa. Ini memang masa lalu, tapi ini kisah nyata bukan? Bukan lagi cerita dongeng, bukan fiksi. Tetapi sejarah yang terjadi di masa lampau. Hikmatnya tentu ada pembelajaran yang bisa kita pelajari. Kita lihat Allah memimpin dalam tiang awan dan tiang api. Bahkan kalau kita baca mengagumkan sekali Allah kita. Kalau dia yang sudah suruh kita bawa pergi ke satu tempat dan kita suruh pergi ke sana. Sepanjang kita mau taat. Tuhan punya kedaulatan kemampuan untuk bisa membawa kita sampai kepada tujuan. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Allah tidak pernah merasa kurang sanggup untuk dapat melaksanakan apa yang direncanakannya. Betapapun besarnya tantangan, persoalan, hal-hal yang terjadi di sekitar saat itu. Tetapi kita bisa lihat kedaulatan Tuhan mampu dapat. Manusia masih bingung sampai hari ini. Untuk menghadapi pandemi ini tidak seorang pun yang dapat mencari jalan keluar. Ada berita-berita yang menggembirakan. Ada satu penemuan di Israel, lagi-lagi orang Yahudi, yang katanya obatnya itu ya bisa menyembuhkan COVID dalam 3-5 hari. Tapi kembali lagi sampai saat ini kita masih menjumpai pada situasi seperti sekarang kita hadapi. Tapi dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, percaya dan saya percaya, semua dalam kontrol Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Beberapa waktu lalu kita diperkenankan untuk menonton satu fenomena alam yang sangat menakjubkan. Bulan yang berubah warna jadi merah. Gerhana bulan penuh. Sesuatu yang rasanya secara akal nggak mungkin. Di usia saya remaja pertama kali saya ke Tangkuban Perahu melihat alam, saya langsung ingat, ini yang ciptain siapa ya? Ada nggak orang yang bikin alam seperti itu? Kalau pergi ke Israel, gunung batu yang begitu rupa, pergi ke Yordan, itu tempat Petra yang luar biasa. Bahkan di Israel, di Mesir juga ada satu gereja sampah yang dari gunung itu luar biasa. Wah, luar biasa kalau pikir-pikir ini diukir sama tangan manusia atau bukan.
Ternyata Allah mengukir semua itu secara alam. Kalau Allah menguasai alam, alam dengan persoalan kita sangat kecil, gak sebanding. Mungkin seujung kuku. Kalau Allah mampu menguasai alam semesta ini, sehingga semua yang ada tidak bertabrakan, semua berjalan secara teratur, apakah Allah tidak mampu mengendalikan yang lainnya? Lihat, cerita ini menceritakan Allah menguasai hati orang. Dia bisa mengeraskan, dia bisa melunakkan. Dia bisa mengeraskan hati Firaun. Dia bisa membuat Firaun mengejar yang tadinya sudah mengizinkan. Dia bisa merubah segala sesuatu yang tidak mungkin rasanya secara manusia. Tapi itu dalam kendali. Dalam kendali. Ada satu artikel menceritakan di tahun 1940, seorang pria bernama Marcel Steffenberg itu satu ketika dia yang tinggal di New York diminta untuk pergi mengunjungi temannya yang sedang sekarat. Tidak biasanya akhirnya dia naik kereta api bawah tanah pada siang hari. Dan saat itu dia dalam perjalanan yang cukup jauh kepengen bisa dapat duduk. Tapi kereta itu penuh. Dia coba berusaha kalau ada yang turun di stasiun untuk bisa tempat duduk yang ditinggalkan terisi. Namun laki-laki lain melihat gelagat itu, dia melompat lebih dulu untuk tempat duduk itu. Akhirnya dia tetap harus berdiri. Satu ketika dia berdiri, di sampingnya ada seorang yang sedang baca koran. Seorang pria yang sedang baca koran Hongaria. Pada waktu itu ia merasa jengkel. Ini orang lagi berdesak-desakan, kalau buka koran itu kan lebar kan bikin makan tempat toh. Susah, udah berdesak-desakan dia gini. Dia coba beranikan diri dengan suara yang baik, sopan. Pak, Bapak sedang baca koran di sini. Kenapa Bapak baca koran di sini? Apa yang sedang Bapak baca? Bapak baca koran Hongaria saya lihat. Bapak dari Hongaria? Oh iya, saya dari Hongaria. Yang Bapak baca apa di koran? Saya sedang mencari istri saya. Pernah dengar ceritanya? Sudah lama saya pengen ketemu dengan istri saya yang sudah berpisah pada waktu itu. Pada waktu itu saya, terima kasih. Pada waktu itu saya ditugaskan oleh Rusia untuk pergi menguburkan seorang tentara Jerman meninggal dari perang Dunia Kedua. Di situ saya berpisah dengan istri saya. Istri saya kemudian satu ketika berada di camp apa itu. Kemudian sekutu datang, dia mengalahkan musuh. Akhirnya istri saya dibawa ke Amerika sepertinya. Tapi saya nggak tahu sekarang keberadaannya di mana. Bapak baca koran, Bapak mencari istri di koran? Oh bukan. Saya sedang mencari istri. Tapi bukan berarti saya mencari istri di koran. Kemudian orang ini bertanya. Si Marcel bertanya sama orang ini, Pak, siapa nama istri yang kau cari? Nama istri saya Maria Piskan, bukan Haryati. Maria Piskan. Laki-laki ini ingat, beberapa minggu yang lalu dia pergi ke sebuah pesta. Di sebuah pesta itu dia bertemu dengan seorang perempuan cantik. Dan waktu itu dia berkenalan.
Dan dari perkenalan itu ia mencatat nomor telepon dan nama dari perempuan itu. Dia berkata sama perempuan itu, barangkali satu ketika kita akan bisa ketemu kembali. Boleh saya minta nomor telepon Anda? Diberikanlah. Kemudian dia berkata kembali kepada orang yang baca koran tadi, Pak, nanti di depan stasiun berikutnya Bapak turun dengan saya ya. Oke. Dia turun. Nah di stasiun itu dia cari ada telepon umum. Waktu di telepon umum dia coba masuk dan menelpon. Dia coba menghubungi seorang wanita tadi yang bernama Maria Paskin. Piskan ya, Piskan. Oh Paskin sebenarnya, Paskin bukan Paskin ya, Paskin. Namanya Maria Paskin. Kemudian akhirnya dia tanya sama bapak itu, Pak, ngomong-ngomong tadi kita belum kenalan. Dia kasih kenalan, nama saya Marcel Steffenberg. Bapak siapa? Oh saya Bella Paskin. Oke, sebentar Pak. Bapak tunggu di sini, saya sebentar mau telepon dulu. Dia coba pastikan untuk hubungi wanita tadi. Dia angkat, halo, ini Maria Paskin? Ya, siapa ini? Saya, siapa tadi? Marcel Steffenberg. Apakah ibu masih ingat saya? Oh iya. Bu, boleh saya tanya? Ya silakan. Waktu saya kenalan dengan ibu juga bilang sedang mencari suami ibu. Nama suami ibu siapa? Bella Paskin. Klop nggak? Klop. Dia keluar sebentar dari kamar telepon umum. Dia panggil, Pak sini. Dia over teleponnya dan singkat cerita akhirnya laki-laki ini menangis luar biasa karena ternyata dia bisa bicara dan bertemu kembali dengan istrinya. Pertanyaannya, apakah Marcel tadi yang tidak pernah naik kereta bawah tanah, yang juga tidak tahu ke tempat temannya itu tapi tetap harus kerja ke tempat itu, cukup jauh, apakah kebetulan dia tetap mau pergi kunjungin temannya? Tidak. Orang-orang yang mungkin tertentu bisa berkata, itu kebetulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang kebetulan. Allah mengerti setiap pergumulan setiap orang. Bapak ini pernah berkata, Bella bilang rasanya mustahil buat saya untuk bisa ketemu istri saya lagi. Setelah sekian lama kita berpisah antar negara. Tapi apakah juga secara kebetulan maka laki-laki yang namanya Marcel ini enggak kemudian selama dalam perjalanan enggak dapat duduk, keburu diambil orang lain, dan itu kebetulan dia apes aja enggak dapat tempat duduk. Coba seandainya dia punya tempat duduk, enggak ketemu sama si Bella tuh. Betul enggak? Apakah itu kebetulan peristiwanya? Tidak. Apakah kebetulan pas dia berdiri dekat dengan si Bella yang lagi baca koran dan sedang mencari seorang istrinya? Juga tidak. Ada tangan kuasa kedaulatan Tuhan yang bisa bekerja di luar dari pemikiran kita. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang tidak kelihatan. Dia bisa menolong setiap orang yang sedang dalam pergumulan. Dia bisa berbuat banyak hal yang tidak bisa dibuat. Saya yakin bahwa saya dan saudara pasti ada dalam campur tangan Tuhan. Amin. Ada dalam kedaulatan Tuhan yang pasti bisa menolong. Seandainya kita mau mengandalkan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Yang terakhir. Apa? Ini yang kadang berat. Semakin berat kita belum temui jawaban hidup kita. Semakin berat kita belum mendapat jalan keluar dari pergumulan kita. Rasanya kayaknya saya udah berdoa, gak mungkin. Tapi percaya.
Mujizat masih terjadi. Bukan apa yang pernah terjadi dulu saja. Itu zaman dulu. Sekarang udah lagi gak ada mujizat. Jangan ngarep itu. Mujizat masih terjadi. Mujizat tidak hanya terjadi di zaman abad-abad pertama Tuhan Yesus lahir. Atau abad-abad pertama 1, 2, 3 bangsa rasul-rasul. Atau murid-murid yang lain. Tetapi pernah terjadi, saya mengalaminya sendiri. Dan saya yakin saudara juga pernah mengalaminya. Firman Allah ayat yang ke-22 berkata, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ini hal yang gak mungkin. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bahkan ayat-ayat sebelumnya mengatakan semalam-malaman. Wow, Tuhan menguakkan air itu. Luar biasa. Banyak orang percaya yang merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Tetapi sayangnya mujizat Allah tidak akan datang ketika keadaan kita baik-baik. Apalagi yang terjadi mujizatnya. Kalau semua baik. Tapi justru ketika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Ada rencana Tuhan yang indah. Ada kedaulatan Tuhan tadi di dalamnya. Sehingga Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kita itu sebabnya diizinkan Tuhan. Untuk mengalami satu situasi-situasi tertentu. Yang di luar dari apa yang kita harapkan. Tetapi tersedia mujizat Allah bagi orang yang masih mempercayainya. Karena firman Allah berkata, jadilah sesuai. Bukan menurut kuasa Tuhan, bagi Allah tidak mustahil, itu udah jelas. Memang Allah tidak ada yang mustahil, Allah berkuasa. Tapi apakah kita mampu menarik kuasa Allah terjadi dalam hidup kita? Itu iman yang bisa mengadakannya. Maka Tuhan berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi yang percaya. Yang tidak percaya bahwa itu gak mungkin, ya gak mungkin lah. Jadi sesuai imanmu. Kalau engkau percaya itu mungkin, jadi sesuai dengan imanmu. Saudara, saya ingat satu peristiwa di abad 10. Jauh di tengah-tengah, kita berada di abad 21 sekarang kan. Di tengah-tengah masa Tuhan Yesus, di abad-abad pertama. Di abad 10 pertengahan dari saat sekarang ini di Mesir terjadi kan, pernah saya ceritain. Ada satu pegunungan Mukatam. Waktu itu Mesir dikuasai. Sebelumnya Mesir itu banyak penduduknya itu menganut agama Kristen, Koptik. Dulunya. Kemudian Khalifah masuk menyebarkan agama Islam di Mesir. Dan pada waktu itu berkuasa di Mesir dan mau mencoba menguasai seluruh Mesir. Ada seorang gubernur pada waktu itu yang merasa dengan kekuasaan khalifah yang besar yang dipimpin oleh Al-Muiz, maka kekuasaannya terancam. Sebagai manusia biasa pada umumnya, demi mempertahankan kekuasaan, ia coba mengambil hati dari khalifah ini. Dengan memberitahu bahwa di Kristen ada satu ayat yang berkata, jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung, pindah, maka gunung itu akan pindah.
Dia sedang membangun, dulu ada Kairo lama dan sekarang sudah ada Kairo baru. Dan sampai sekarang memang ada Kairo lama dan Kairo baru, ibu kota Mesir. Tapi kemudian kita bisa lihat dari cerita itu, bahwa benarkah dia bersahabat dengan seorang patriar yang setingkat pada waktu itu seperti Paus, pemimpin umat Kristen Koptik yang bernama Abram. Dia bersahabat dengan dia, kemudian bertanya kepadanya, apa benar di Kristen ada ajaran yang berkata seperti ini? Jikalau punya iman sebesar Bisawi, oh iya memang benar, itu ada di kitab kami. Lantas dia berkata, kalau begitu buktikan bahwa pengajaran Kristen itu benar. Kalau tidak, maka semua orang Kristen Koptik di Mesir harus pindah agama, jadi Islam. Atau alternatif kedua, yang nggak mau silakan keluar dari Mesir. Engkau nggak mau pindah agama, engkau nggak mau keluar dari Mesir, maka engkau akan berhadapan dengan pedang dibunuh. Yang ketiga, wah tiba-tiba bencana kan terjadi. Dari biasa-biasa adem-adem, tiba-tiba kenapa bisa jadi kayak begini, jadi dapat ancaman. Tapi kemudian dia jawab si Abram ini, beri saya waktu 3 hari. Oke. Kemudian dia bergumul pulang, dia pergi ke gereja gantung. Waktu dia pergi ke gereja gantung, di mana tempat di mana waktu itu Yesus pernah dengan keluarganya Yusuf, dengan bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Itu tempat yang diyakini sebagai gereja gantung. Nah kemudian dia berdoa. Dalam doa dia dapat penglihatan bahwa dia ketemu dengan Bunda Maria. Dan berkata kepadanya bahwa temui seorang di satu jalan. Dia akan memberitahukan apa yang harus engkau lakukan. Benar, di seberang jalan dia temui seorang yang biasa menjemur kulit di pekerjaan penyama kulit, bernama Simon. Si Simon dibilang ceritain seperti ini, dia kaget. Saya orang berdosa, saya kagak tahu, gak ada Tuhan bicara apa-apa sama saya. Apa? Jangan cari gara-gara. Tapi benar. Itu yang mimpi saya, itu yang Tuhan bicara. Secara tiba-tiba kedaulatan Tuhan berlaku atasnya. Ia dapat sesuatu. Kemudian diberitahukan apa yang harus dilakukan. 3 hari yang dijanjikan terjadi. Semua kumpul. Dia kasih tahu Khalifah Al-Muiz tadi, dekat timur Kairo itu pegunungan Mukatam. Mereka berdiri rombongan antara rombongan Kristen Koptik dengan Khalifah tadi berhadapan-hadapan untuk membuktikan firman Allah ya dan amin. Dengan sepenuh hati sebelumnya dia pernah berkata kepada orang-orang Kristen waktu di gereja gantung 3 hari sebelumnya, supaya mereka diminta untuk berdoa dan puasa. Kita berhadapan dengan sebuah situasi yang genting. Kita ada dalam sebuah ancaman. Mereka bergumul puasa doa. Setelah 3 hari mereka kumpul. Rombongan daripada Abram ini, Kristen Koptik tadi, menyembah Tuhan. Dimulai dengan perjamuan kudus. Kemudian dia menyembah Tuhan. Dia berdoa, angkat tangan. Dia berkata, Tuhan kasihani kami. Sebelah sini, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Enggak terjadi apa-apa. Kembali terus selama 100 kali tiap-tiap sudut. Utara, timur, selatan, barat. Total 400 kali dia berseru, Tuhan kasihani kami.
Satu ketika bahwa tiba-tiba setelah ke-400 kalinya itu terjadi satu getaran yang luar biasa. Itu Gunung Mukatam mulai terangkat. Mata terbelalak. Suasana hadirat Tuhan turun luar biasa. Mereka sujud menyembah. Terangkat naik. Dia bergerak dan berpindah sejauh 3 kilometer. Itu peristiwa yang nyata terjadi. Dicatat dalam sejarah Mesir juga. Sampai kini. Khilafah yang menyaksikan hal ini. Singkat cerita. Dia bilang tolong hentikan, jangan teruskan lagi. Dia takut kota baru yang sedang dia bangun bakal hancur. Kemudian dia berkata, semua ajaran saya dan keyakinan saya selama ini sia-sia. Dia pindah agama jadi Kristen. Memberi diri baptis. Berganti nama jadi Stefanus. Kemudian pindah hidup di padang gurun. Di tengah-tengah. Terjadi satu hal yang luar biasa. Abad 10. Mujizat masih terjadi. Apakah itu cuma di abad 10? Sampai saat ini. Percaya kita bahwa mujizat masih terjadi. Andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kedaulatan Tuhan. Percayalah mujizat masih terjadi. Dalam setiap pergumulan hidup. Tuhan menguji kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sebagai ayat terakhir. Dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Firman Allah katakan di dalam Ayub. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, apa? Aku akan timbul seperti emas. Engkau menghadapi baptisan api. Baptisan penderitaan. Ujian cobaan. Apakah kita hanya menjadi rumput kering? Kayu, jerami yang mudah terbakar. Apakah kita emas yang akan keluar semakin murni, semakin setia, semakin maju. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri.